Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita, yaitu jarak titik ke garis. Pekan lalu kita sudah membahas tentang jarak dua buah titik. Sebenarnya bukan kita bahas ya, Ibu langsung memberikan tugas ke kalian. Namun sejauh ini tugasnya hampir semuanya dikatakan tuntas. Jadi semuanya itu mendapatkan nilai 100, ada satu yang 60. Baik, di kelas lain. Oke. Nah, pembahasannya akan ada di video selanjutnya. Sekarang jarak titik ke garis. Misal ada titik A. Jadi ada titik A. Misalnya di sini titik A. Titik A ini akan kita cari jaraknya ke garis. Ini misalnya garis ya. Ke segmen garis. Kita hapus dulu. Misalnya kita mau ke garis. Garis ini ya, ke garis L, sebutlah itu namanya garis L. Nah, bagaimana jarak titik A ini? Gitu. Misal Ibu berikan beberapa ilustrasi jarak mana ke garis L. Misalnya nomor 1, lalu ada nomor 2, lalu ada nomor 3, lalu ada yang si nomor 4. Aduh. Ada nomor 4. Jadi lintasan-lintasan itu Ibu berikan nomor misalnya ya. Misalnya ini nomor 1, 2, 3, 4. Lintasan mana yang merupakan jarak titik A ke garis L gitu. Apakah 1, 2 atau 3? Ya. Kalau 1, 2, 3 dan 4. Kalau kalian diminta untuk berjalan dari titik A ke garis L, kalian memilih garis lintasan yang mana? 1, 2 atau 1, 2, 3 atau 4? Pasti 2 ya. Kenapa? Karena itu yang paling pendek. Nah, terkait dengan itu, maka dapat diketahui bahwa lintasan itu ya, bahwa maaf ya tadi salah ya, bahwa jarak titik ke garis itu adalah jarak itu adalah lintasan terpendek ya. Jarak itu adalah lintasan terpendek. Nah, di sini yang paling pendek ada 2, adalah nomor 2. Jadi jarak titik A ke garis L itu ditunjukkan oleh lintasan nomor 2. Oke. Nah, cirinya adalah kalau garis itu bagaimana? Cirinya itu dia akan tegak lurus. Nah, jadi
dia dikatakan jarak terpendek kalau dia itu tegak lurus dengan garis tersebut. Itu kata kuncinya. Jadi jarak titik ke garis itu lintasan terpendek. Tahu terpendeknya adalah ketika lintasan itu tegak lurus terhadap garis. Oke ya, paham ya? Oke, jadi cirinya dianya tegak lurus. Sekarang kita akan beralih ke contoh ya. Ke contoh. Kita akan ke contoh. Contoh, misalnya ada kubus ya, misalnya ada kubus. Nih, kubusnya kita namai dulu ya. Kita namai kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Yang ditanya adalah jarak dari titik A ke garis BG ya. Jadi yang pertama kita akan tentukan jarak. Oke. 1 titik A ke garis BF. 2 titik A ke garis titik A, ini titik A ya. Titik A ke garis CG, dan yang terakhir titik A ke garis FH. Nah, ada 3. Titik A ke garis BF, titik A ke garis CG, titik A ke garis FH. Oke, sekarang kita akan selesaikan. Ya, kita akan selesaikan yang pertama. Yang pertama untuk jarak titik A ke garis CG. A ke garis ke garis BF ya, ke garis BF. Ke garis BF ini berarti yang mana nih? A ke BF. A ke BF. Oke, kita ambil gambarnya. Oke, Ibu kecilkan biar jelas. A, B, C, D, E, F, G, H. Titik A ke garis BF. Nah, garis yang ini. Ke garis BF. Mana jaraknya? Jaraknya ternyata adalah AB. Karena itulah yang paling pendek kan? Yang paling pendek ini jaraknya.
Kenapa juga? Karena dia tegak lurus. Jadi ini kan tegak lurus, berarti jarak A ke garis BF itu adalah AB sama dengan berapa? Oh, ini tadi sisinya belum dikasih tahu ya. Misalnya sisinya adalah sama dengan soal 4 cm, 4 cm, maka adalah 4 cm. Udah, itu nomor 1 ya, gampang. Yang kedua adalah jarak titik A ke garis CG. Oke, kita ambil dulu gambarnya. A ke garis CG ya, tergantung mau besar atau kecilnya. A ke garis CG, A ke CG ya. Sekarang AB, C, D, E, F, G, H. Jarak titik A ke garis CG, berarti yang ini ya, yang ini garis, ini garis. Nah, sekarang A ke CG, yang inilah, maka nah ini kenapa? Karena ini tegak lurus ya, dan itu lintasan paling pendeknya, ini tegak lurus ya. Jadi jarak titik A ke garis CG adalah apa? AC. Berapa AC? Kalau ini 4 cm, ini 4 cm. Udah kemarin ya. Tadi kalau 44 itu AC adalah 4 akar 2. Udah ya. Sudah belajar. Jadi kalau ada segitiga siku-siku, ini A, maka sisi miringnya adalah A akar 2. Kemarin sudah ya. Nah, sekarang yang terakhir itu apa sih soalnya? Titik A ke garis FH, A ke garis FH, A ke garis FH. Oke. Yang C, yang ketiga. Oke, kita akan ke nomor 3. Ke nomor 3. A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi tadi apa tadi soalnya? Titik A ke FH ya. Ini A ke FH. Wah, dulu garisnya. Nah, bagaimana ini? A ke FH. Kalau yang tadi 2 soal tadi ada persekutuan ya. Apa maksud persekutuan? Jadi waktu A ke garis BF ini ada yang bersekutu ketika dicari jaraknya ya. Ada adanya kalau dibuat bidangnya itu bersekutu. Ini kalau kita buat bidang ya, ada yang bersekutu ya. Kalau kita buat bidang ada titik persekutuan di sini nyambung ya. Ini juga ada titik persekutuan yang nomor 2.
Nah, tapi yang kalau nomor 3 tidak. Maka kita buat dulu bidang yang menghubungkan titik dengan garis itu. Ya. Ibu ulangi, buat bidang yang menghubungkan titik ke garis itu. Sekarang kita buat bidangnya. Bidangnya berarti seperti ini. Oke, ini bidangnya. Nah, kira-kira F ke A ke FH ini mana yang paling pendek? Berarti AF nggak mungkin pendek, AH nggak paling pendek. Mana yang paling pendek? Coba kita AF itu apa kalau ke AF? AF ini kan diagonal bidang ya. AF ini diagonal bidang. Sama dengan AH. Sama, AH juga diagonal bidang. Ini 4 cm, ini 4 cm. Berapa diagonal bidang ini? AF sama dengan AH itu sama dengan 4 akar 2. Sama kan sisi miringnya 4 akar 2. Maka gambar ini bisa kita keluarkan, bisa kita lepas ya. Kalau kita gambar ya sini. Jadi untuk mengetahui jarak titik A ke garis AF telah kita gambar tadi. Ternyata AF sama AH sama ya. Kalau dari gambar aja kelihatan ini sama. Kelihatan sama panjang. Tapi hati-hati. Dengan FH sama tidak kira-kira? Apakah AF sama dengan AH sama dengan FH? Pertanyaannya sama ya, karena dia adalah sama-sama diagonal bidang. Diagonal bidang. Berarti semuanya itu nilainya adalah AF sama dengan AH sama dengan FH sama dengan 4 akar 2. Gambarnya nanti kita pisahkan. Coba kita gambar ya. Kita akan mencoba menggambar segitiganya. Kalau kita gambar segitiganya misalnya, oke, di segitiganya ya. Segitiganya misalnya apa tadi? Titik A kita geser sana ya. Titik A ke garis FH. Ini sama. Ini sama ya. Ini 4 akar 2, 4 akar 2, ini 4 akar 2. Nah, bagaimana mencari jaraknya? Tidak mungkin AF, tidak mungkin AH, jauh ke FH. Maka kita akan yang mana? Yang tengah-tengah, Bu. Oh, gitu ya. Ya karena dia yang paling pendek kan. Kalau ke sebelah sini tidak pendek. Jadi yang tengah-tengah itu yang paling pendek. Jadi yang paling tengah. Kenapa jadi gemeteran ya? Oke, ini hapus dulu. Oke, kita coba garis lagi ya. Coba garis lagi nih. Ya.
Jadi kita kasih nama, ini misalnya O. Berarti jarak titik A ke FH itu adalah AO. Bagaimana mencari AO? Siku-siku, tergantung kalian mau ngambil segitiga AFO atau segitiga AOH, terserah ya. AFO atau AHO ya. Atau AHO, mau segitiga yang mana ya. Seandainya kalian mau segitiganya AFO, misalnya mau segitiga yang ini, misalnya mau segitiga AFO, berarti yang akan dicari adalah AO ya. AO kuadrat sama dengan akar dari ya sisi miring dikurangi AF kuadrat dikurangi sisi yang tegak lurus dikali FO kuadrat. FO itu adalah setengah, FO sama dengan setengah dari FH, berarti setengah dari 4 akar 2 yaitu 2 akar 2 ya. Jadi AO kan AO kuadrat AO saja ya, AO saja nih, tidak pakai kuadrat karena sudah akar. Oke, maka AO sama dengan akar dari AF, berarti 4 akar 2 kuadrat dikurangi FU, 2 akar 2 kuadrat. 4 akar 2 berarti 16 dikali 2 dikurangin 4 dikali 2 kuadrat kan 4. 16 kali 2 itu 32 dikurangin 8. 32 dikurang 8 berapa? 16 kali 2 4 kali 2 8. 32 dikurang 8 berapa? 24. 24 berapa? 6 kali 4 ya, atau 4 kali 6 berarti 2 akar 6 cm. Oke, itu tadi cara mencari jarak ke garis. Terima kasih.